Ultimatum Keminfo ke X yang membiarkan konten pornografi. Analisis tingkat kekuatan konten pornografi yang tidak diawasi dalam menyebabkan beberapa bentuk kesalahan. Di antaranya, konten tersebut dapat mendorong penyebaran konten ilegal yang menargetkan anak-anak dan berkontribusi terhadap kekerasan seksual atau eksploitasi. Sanksi sosial dan perbandingan hukum dalam undang-undang yang Indonesia yaitu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang direvisi tahun 2016 dijelaskan bahwa penyebaran konten pornografi di media digital dapat dijatuhi hukuman pidana termasuk denda dan penjara bagi pelaku. Selain itu, UU tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman tidak berfokus pada media digital, maka lebih relevan dalam konteks pengaturan tempat tinggal daripada pengawasan konten internet. Banwaslu Bali laporkan akun media sosial penyebaran kebencian di BSSN. Tingkat kejahatan konten ujaran kebencian dapat mempengaruhi publik, menciptakan konflik antar kelompok, dan memicu tindak kekerasan. Indonesia mencatat banyaknya terjadi kasus ujaran kebencian dalam urusan agama, politik, dan etnis. Sanksi sosial yang dapat diberikan yaitu dikucilkan, stigma negatif, dan pemboikotan sosial. Sanksi sosial dan perbandingan hukum. Sanksi sosial yang dapat diberikan yaitu dikucilkan, stigma negatif, dan pemboikotan sosial. UU ITE tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa penyebaran informasi yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik di internet dapat dikenai hukuman pidana. Kasus pornografi anak di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan 3.800 foto dan video. Tingkat kejahatan, kasus ini termasuk dalam kejahatan cyber dengan karakter khusus yaitu eksploitasi seksual anak yang melibatkan distribusi konten pornografi. Sanksi sosial dan perbandingan hukum, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur mengenai larangan dan segala bentuk perbuatan penyebaran dan konsumsi konten pornografi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 diatur distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan termasuk pornografi anak dilarang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ini lebih mengarah ke pengaturan perumahan atau kawasan pemukiman dan tidak langsung terkait dengan tindak kejahatan cyber atau eksploitasi anak di media sosial. Twitter mengaku bahwa kecolongan judi online. Tingkat kejahatan, kasus judi online masuk ke dalam kategori kejahatan cyber, di mana pelaku menggunakan platform digital untuk mempromosikan dan mendistribusikan konten perjudian. Sanksi sosial dan perbandingan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang ini mengatur mengenai larangan distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan dan hukum, termasuk perjudian online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, revisi ini mempertegas peran pemerintah dan penyediaan platform untuk lebih bertanggung jawab dalam memorisasi konten yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tidak langsung relevan dengan kasus perjudian online karena fokus kepada pengaturan kawasan dan pemukiman. Akun palsu catar nama Kapolres Klaten bergantian di medsos. Tingkat kejahatan ini termasuk serius karena dapat merusak citra instansi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan berpotensi membahayakan keamanan publik. Sanksi dan perbandingan hukum, Undang-Undang ITE tahun 2008 pemalsuan akun pejabat publik dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu tahun 2019, penggunaan identitas palsu yang dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat selama pemilu. Yang ketiga, Undang-Undang tahun 2011, undang ini memberikan landasan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas selama masa pemilu dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan sanksi. Berikut 60% kasus eksploitasi anak lewat medsos pemerintahan proaktif. Tingkat kejahatan eksploitasi pada media sosial merupakan salah satu kejahatan cyber yang paling mengkhawatirkan mengingat dampaknya pada kesehatan fisik dan mental anak. Dalam kasus eksploitasi anak
Sanksi sosial yang diterimanya sangat berat. Sanksi sosial dan perbandingan hukumnya adalah Undang-Undang ITE tahun 2008 diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang terlibat dalam konten eksploitasi anak yang disebarkan di media sosial. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu tahun 2019. Undang-undang lebih mengarahkan kepada proses pelaksanaan pemilu serta tidak mencakup dalam kasus eksploitasi anak secara langsung. Yang ketiga, dalam Undang-Undang 1 tahun 2011, undang-undang lebih berfokus pada teknis pelaksanaan pemilu dan stabilitas politik. Sekian dan terima kasih.